Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, senang sekali Damai Indonesiaku hari ini hadir kembali di hadapan Anda selama 1,5 jam. Kita akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya masjid itu sendiri. Dan pemirsa, hari ini kita spesial Damai Indonesiaku, kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Bandar Lampung, Lampung yang alhamdulillah kemarin baru saja diresmikan dan insya Allah hari ini kita akan mengkaji bagaimana sesungguhnya keberadaan masjid dan fungsi masjid itu sendiri dengan judul Masjid Wasilah Ibadah dan Ukhuwah. Bersama guru-guru kita insya Allah ada Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Rustandi. Kita akan mengkaji dalam Damai Indonesiaku. Langsung saja kita saksikan Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustadzuna Syekh Ahmad Misri, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam rahmat dan keberkahannya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada tempat yang mulia di alam dunia ini selain daripada tempat yang dimuliakan oleh Allah yang namanya masjid. Yang kedua, tempat yang dimuliakan oleh Allah adalah di mana rumah kita dipakai baca Quran, dipakai ibadah, itu menjadi tempat yang mulia. Nah, alhamdulillah hari ini kita berada di masjid yang mulia yang baru ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Saya turun. Bapak Ibu, masjid dibikin untuk sarana ibadah. Orang berlomba-lomba bikin masjid, tapi orang jarang yang berlomba-lomba mau memakmurkan masjid. Mau nyumbang, giliran sholatnya enggak mau, memakmurkannya enggak mau. Ini mohon maaf, bukan orang Lampung, bukan di sono ini. Oh no, ya di sono. Di Jakarta begitu, enggak tahu kalau di Lampung. Hah? Ada juga. Nah, orang Jakarta aslinya orang Lampung, pindah aja ke Jakarta. Nah, makanya begitu mulianya orang yang bisa bikin masjid. Apalagi ini alhamdulillah nih masjid sebegitu mewahnya. Bukan hanya dibikin, bukan hanya dibuat, tapi masjid ini punya umat, bukan punya perseorangan, bukan punya kelompok. Makanya tugas kita bersama selain memakmurkan ini masjid, tolong dijaga. Jaga kebersihannya, jaga kerapihannya, jaga kemakmurannya. Masjid kadang-kadang Pak jorok, naudzubillah itu. Kita sering nemuin itu. Ya, di Lampung nggak ada. Oh no. Apa sih Ustadz fadilahnya utamanya kalau kita bikin masjid? Nih Pak, mudah-mudahan kita terinspirasi. Masjid itu kalau di kita banyak jenisnya. Ada masjid, ada musola, langgar, apalagi surau, apalagi tajuk, banyak jenisnya. Jadi pikiran kita itu jangan bikin masjid segede gini.
tempat sholat yang dimaksudkan. Makanya kata Nabi, man banallahu masjidan yabtagi wajah Allah, siapa orang yang ngebangun masjid kemudian dia mengharapkan keridoannya Allah, banallahu lahu mislu fil jannah, Allah bikinkan dia rumah seperti yang dia bikin di alam dunia, rumahnya di surga. Nih kalau masjid segede gini nih Bu, halo Bu, nih kalau masjid segede gini dibikin sendiri, ntar dibikinin rumah sama Allah di surga segede gini. Enggak usah amin, nyumbang aja enggak, main amin aja. Ustadz, saya bikin masjid, bikin musola Ustadz, tapi cuman ukuran 5 kali 5, Allah bikinkan itu. Ya Ustadz, alhamdulillah saya sih nggak bikin sendiri, tapi saya nyumbang, Allah kasih pahalanya pun. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya semuanya. Ya minimal punya jam tangan 11 miliar lah. Ya, itu satu. Orang yang bikin masjid, Allah bangunkan dia rumah di dalam surganya Allah. Ya Ustadz, saya mah boro-boro nyumbang masjid, rumah saya aja RSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sisi selokan selonjoran saja susah. Gimana mau bikin masjid? Nggak apa-apa. Apa yang kita bisa sumbangkan ke orang yang lagi membangun masjid, Allah pasti akan ganti itu. Satu tuh, kita bikin masjid. Yang kedua Pak, mohon maaf, bukan hanya bikinnya saya bilang, tapi memakmurkannya. Memakmurkannya. Apa sih Ustadz pahalanya orang yang berjamaah di masjid? Nih Pak, nih inget ini. Selain dia dibangunkan rumah nanti di masjid, di surganya Allah Ibu, kalau bikin masjid di dunia. Yang kedua Pak, mohon maaf, yang kedua, Allah turunkan ketenangan jiwa orang yang suka memakmurkan masjid. Jiwanya tenang. Malah ada saudara-saudara kita yang berhari-hari dia tinggal di masjid. Kenapa? Untuk mencari ketenangan. Ya, sesibuk apapun makanya berjamaah di masjid. Terutama bapak-bapak nih. Pak, gitu Bu, kalau sama ibu, kalau sama bapak-bapak ditanya diem nggak ditanya diem. Kalau ibu-ibu nggak ditanya rame dia mah. Pak, mohon maaf, kita cari ketenangan, makanya cari kebahagiaan bukan di tempat lain, tapi kebahagiaan kita ciptakan sendiri, ketenangan kita ciptakan sendiri, dan salah satu tempat menemukan ketenangan jiwa adalah di masjid. Ada orang sekalinya rajin ke masjid, udah pensiun, udah jompo. Saya nyari tenang, ya iya waktu mudanya nggak tenang hidup lo. Ya, Pak, jamaah di masjid. Jangan jadi suami solehah. Tahu suami solehah? Sholatnya di rumah mulu. Sekalinya ke masjid seminggu sekali. Sholat Jumat duduk paling belakang tidur. Walaupun Pak, sekali-kali kita boleh ngimamin, malah harus ngimamin anak istri kita di rumah. Wajib Pak. Ibu, Bu, Bapak wajib ngimamin anak istri di rumah. Cuman saya pesen, kalau Bapak lagi ngimamin, kalau salah jangan diketawain. Yang bikin Bapak kapok jadi imam gara-gara salah diketawain. Apa? Suaranya nggak jelas? Nggak jelas ya? Masya Allah. Ya. Kalau di TV jelas, kalau di sini enggak. Nonton aja ke TV. Ya, yang kedua, orang yang berjamaah di masjid, yang pertama, orang yang berjamaah di masjid akan Allah berikan ketenangan. Insya Allah materi ini akan saya lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Mangga.
Oh ya, siap. Ya. Dan juga meramaikan daripada masjid itu sendiri, termasuk Masjid Raya Al Bakri Lampung ini. Nah,